bahagia. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya Tridesi Mudiana, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Surabaya, ingin mengadakan kegiatan pra-observasi dengan rekan sejawat saya yang bernama saya Budi Suprianto. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami berdua akan melakukan kegiatan pra-observasi sebelum melakukan observasi pembelajaran. Selamat pagi Pak Budi. Pagi Bu Desi. Iya. Kita kan akan melakukan observasi ya Pak. Jadi saya akan melakukan observasi di kelas Bapak terkait dengan pembelajaran yang Bapak lakukan. Iya. Ya. Siap. Kemudian kira-kira tujuan pembelajaran untuk praktek pembelajarannya apa Pak? Kalau tujuannya sih ada 4 kemarin yang saya ingin capai ke anak-anak itu. Yang pertama, dari pembelajaran yang saya lakukan ini nanti anak-anak itu bisa menganalisa tentang ciri-ciri kebudayaan Hindu-Buddha, karena materi yang saya ambil ada kebudayaan Hindu-Buddha. Terus yang kedua, anak-anak bisa menganalisa tentang ciri-ciri bangunan candi sebagai salah satu wujud akulturasi budaya atau wujud budaya dari Hindu-Buddha. Kemudian yang ketiga, anak-anak itu mampu bekerja sama dengan kelompoknya, kemudian menumbuhkan rasa peduli dengan temannya, karena nanti di situ saya membagi kelompok berdasarkan minat dan bakat mereka. Terus yang terakhir, anak-anak ini bisa membedakan mana candi Hindu, mana candi Buddha dari hasil karya mereka sendiri. Oke, siap. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran pada pertemuan di itu ya Pak ya. Oke, kemudian untuk dari tujuan pembelajaran yang sudah Pak Budi sampaikan, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bapak apa Pak? Saya ingin sih anak-anak mampu meningkatkan soft skill mereka berdasarkan minat dan bakat mereka, karena kan nanti anak-anak itu akan ada proyek untuk membuat miniatur candi dengan memanfaatkan apa yang mereka sukai. Contoh, kita tahu anak-anak itu suka bermain game, jadi games ini saya manfaatkan untuk menjadi media belajar mereka. Kalau nggak salah itu namanya Minecraft. Jadi dari game ini anak-anak membangun sebuah bangunan yang kita tentukan candi itu. Kemudian kalau kelompok lainnya dia akan membuat kerajinan prakarya dari stick es krim juga dengan candi. Jadi titik tolaknya atau titik pusat pengembangan yang saya ingin capai itu anak-anak bisa mengembangkan soft skill mereka dari hobi menjadi sesuatu yang nanti bisa di kemudian hari ke depan dia bisa editing logo, atau dia bisa mengembangkan keterampilan di teknologi IT-nya seperti itu. Oh, berarti dapat saya katakan bahwa area yang ingin Bapak kembangkan, anak-anak ini mempunyai kemampuan soft skill yang lebih. Kemudian untuk ini ya menghasilkan suatu produk dalam penugasan proyek yang sesuai dengan minat dan bakat mereka seperti itu. Nah, kemudian untuk strategi pembelajaran yang Bapak gunakan seperti apa Pak? Mungkin bisa disampaikan tentang model, strategi atau metode yang strateginya pembelajaran diferensiasi di mana nanti dalam pembelajaran itu saya akan membagi kelompok berdasarkan apa yang mereka minati. Jadi anak-anak yang suka main game akan saya kelompokkan jadi kelompok Minecraft ini. Kemudian anak-anak yang tidak seberapa hobi atau tidak seberapa suka main game, kita arahkan ke prakarya itu. Terus kalau modelnya sih, model pembelajarannya ya kontekstual sih ya rasanya. Seperti itu. Baik, berarti Bapak melakukan model pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat siswa. Jadi sebelumnya sudah ada pemetaan ya Pak ya, tentang minat belajar siswa ini di kelompok yang mana, ini di kelompok yang mana seperti itu. Oke, siap, bagus sekali Pak. Ya Pak Budi, tadi kan Bapak menyampaikan bahwa area yang ingin Bapak kembangkan itu adalah untuk meningkatkan soft skill anak-anak ini. Nah, kemudian indikatornya seperti apa Pak untuk menilai anak ini soft skillnya sudah meningkat atau belum, itu apakah ada rubrik penilaian untuk mengukurnya? Kalau rubrik penilaian nanti bisa kita ukur dari produk yang dihasilkan. Jadi
dalam proses kan kita mengawasi anak ini membuat proyeknya ini karena menggunakan games. Ketika anak itu sudah mampu merencanakan sebuah bentuk candi dengan pelataran lengkap seperti imajinasi mereka, sesuai imajinasi mereka, walaupun kita contohkan lebih dulu, tapi kan tidak akan mungkin sama, anak pasti berkembang. Berarti di situ soft skill-nya sudah berkembang. Ketika anak itu bisa menata blok per blok menjadi sebuah candi, kemudian area depannya dikasih opor, itu sudah peningkatan soft skill itu. Luar biasa sekali Pak Budi. Jadi semua bisa terukur ya Pak melalui proses hingga produk dari penugasan proyek yang diberikan. Jadi sudah ada penilaiannya ya. Oke, terima kasih Pak. Kemudian untuk waktu pelaksanaan observasi kita nanti kapan gitu? Saya berencana tanggal 10 September itu kita akan coba melaksanakan itu di kelas 7. Di kelas 7 apa Pak? 7H. Oh, di kelas 7H pada jam keberapa? Jam pertama sampai jam ketiga. Oke, 3 jam belajaran 3 jam Pak. belajaran. Jadi 1 jam persiapan, kemudian 2 jamnya nanti baru. Karena kan saya bawa alat untuk anak-anak, bawa properti untuk anak-anak yang stick sama lem itu. Saya menyiapkan itu dulu. Siap, berarti itu juga bagian dari pembelajaran diferensiasi ya. Untuk menindaklanjuti pembelajaran diferensiasi tadi yang Bapak lakukan itu adalah diferensiasi pada konten, proses atau produk atau bahkan ketiganya? Ketiganya saya rasa. Jadi proses di mana anak itu memilih game apa yang candi apa yang mau dia bangun dari game itu, kemudian tekniknya tadi melalui stick atau digital tadi, Minecraft tadi, dan produknya produk video dari Minecraft digital, ya hasilnya tadi sama miniatur candi dari stick SD. Kemudian untuk kontennya Pak, mungkin dari materi yang disampaikan dalam berbagai macam materi. Kalau dari materi kontennya sih konten tentang ciri-ciri candi tadi. Jadi anak itu dari dua kelompok ini bisa memetakan ciri Hindu dan Buddha. Ciri-ciri candi Hindu dan ciri-ciri candi Buddha. Berarti Pak Budi menyajikan dalam beberapa bentuk penyajian ya, video, kemudian apa lagi Pak? Materi dari buku, sumber belajarnya anak-anak. Kalau sumber belajar anak-anak itu satu dari buku paket mereka, kemudian saya juga memberikan mereka peluang untuk silakan searching di Google tentang materi candi Hindu atau kebudayaan Hindu Buddha, kemudian juga dari PowerPoint yang sudah saya buat. Bahkan kita juga memanfaatkan kemampuan mereka desain di Canva itu, kita juga pakai itu karena nanti salah satu produk Giant tindak lanjutnya ya setelah itu mereka akan membuat poster tentang candi itu. Itu rencana jangka panjang. Oke, baik Pak Budi, terima kasih. Kemudian terakhir nih Pak, apa yang Bapak harapkan dari percakapan pra-observasi kita? Ya, mudah-mudahan mungkin apa yang saya lakukan ini bisa jadi salah satu wawasan baru lah kalau ternyata kita bisa memanfaatkan apa yang anak-anak suka itu menjadi media belajar kita, dan saya rasa itu pasti lebih menarik bagi anak-anak kan gitu. Iya betul. Melalui percakapan pra-observasi ini kita akhirnya tahu Pak ya mana yang nanti harus lebih fokus saya amati juga gitu Pak Budi ya. Kemudian Pak Budi juga akan lebih bisa mempersiapkan ya kebutuhan apa saja yang akan dilakukan saat pembelajaran itu nanti. Oke, siap Pak Budi, terima kasih. Nanti kita bertemu pada hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 10 di kelas 7H jam pertama hingga jam ketiga. Siap, terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Begitulah hasil dari percakapan pra-observasi saya. Sampai jumpa pada kegiatan observasi di tanggal 14 September hari Selasa pukul 7 hingga pukul 9 atau dalam jam sekolah adalah jam 1 hingga 3 di kelas 7H. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.